Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka, mahasiswa Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjawab 3 pertanyaan diskusi pada mata kuliah MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Pertanyaan pertama, apakah masalah pendidikan dalam artikel juga terjadi di daerah saya? Ya, mengacu pada artikel 1.1 membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program sustainable, dan artikel kedua 1.2 analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan, sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang. Menurut pendapat saya, iya. Saat saya berpraktek mengajar di SD Negeri 016 Kecamatan Mokmanur Bulan, saya melihat langsung beberapa kendala dalam pendidikan, di mana jalan menuju sekolah masih berupa tanah, jadi kalau musim hujan berubah menjadi lumpur dan sangat sulit dilalui. Sampai sekarang, di Kampung Morabatu, Kecamatan Mokmanur Bulan, SD 016, belum memiliki listrik PLN, sehingga penerangan hanya mengandalkan mesin lampu genset atau tenaga surya. Itu pun hanya sebagian saja masyarakat yang ada, khususnya untuk di sekolah itu belum ada. Dan tentunya pemakaiannya juga terbatas, sehingga anak-anak jelas kesulitan belajar di malam hari karena pencahayaan yang minim. Bahkan masih ada yang menggunakan lampu pelita atau lilin. Selain itu, jaringan internet juga menjadi masalah utama dalam pendidikan. Untuk mendapatkan sinyal, guru maupun siswa harus naik ke gunung atau mencari titik tertentu, baru bisa pakai handphonenya. Hal ini membuat pembelajaran berbasis digital sulit dilaksanakan di sekolah SD Negeri 016 Mokmenur Bulan. Fasilitas sekolah juga masih terbatas seperti ruang kelas yang sederhana, tidak ada kipas, kursi dan meja belajar sudah banyak yang rusak ya atau tidak layak pakai, belum ada perpustakaan dan sarana pendukung belajar lainnya seperti komputer itu juga belum ada. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Ika Ayuningtyas tahun 2021, seorang peneliti pendidikan dan kebijakan publik yang menemukan bahwa di Kalimantan Timur masih terjadi ketimpangan akses pendidikan, terutama di daerah pedesaan, akibat jalan rusak, listrik belum merata, infrastruktur juga yang belum merata. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Muhammad Herman, Ade Salahuddin Permadi, dan Perawati tahun 2023. Para peneliti teknologi informasi bahwa desa dengan internet lemah dan kondisi geografis yang sulit akan mengalami hambatan besar dalam pembelajaran daring. Jadi apa yang saya alami di SD 016 Kecamatan Mokmanur Bulan benar-benar sesuai dengan temuan para ahli. Pertanyaan yang kedua, bagaimana saran saya untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan? Dari sisi politik, saya melihat pemerintah harus memberi perhatian serius pada kampung-kampung yang tertinggal, seperti Kampung Morabatu, Kecamatan Mokmanur Bulan, SD 016. Listrik PLN harus segera dihadirkan. Jalan tanah perlu ditingkatkan, dismenisasi ataupun diaspal agar tidak berlumpur saat hujan. Dan jaringan internet harus dibangun agar anak-anak bisa belajar setara dengan yang ada di perkotaan. Ini sejalan dengan pendapat Dadang Sujana tahun 2019, seorang ahli manajemen pendidikan nasional yang menegaskan bahwa pemerataan pendidikan hanya bisa tercapai bila ada kebijakan yang nyata dan dukungan anggaran khusus untuk daerah tertinggal. Dari sisi sosial budaya, pendidikan di kampung ini juga sebaiknya mengangkat nilai-nilai lokal. Masyarakat Mokmanur Bulan SD 016 masih memegang teguh budaya gotong royong dan kebersamaan.
Nilai-nilai ini bisa diintegrasikan dalam pembelajaran karakter siswa seperti muatan lokal, muluk, atau pendidikan Pancasila. Sehingga siswa tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berakar pada budayanya sendiri. UNESCO tahun 2017 sebagai lembaga internasional di bidang pendidikan dan kebudayaan menekankan bahwa pendidikan yang berkelanjutan harus menghargai budaya lokal dan memberdayakan masyarakat agar benar-benar relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana kaitan isi artikel dengan modul? Jadi, menurut pendapat saya, isi artikel 1.1 dan artikel 1.2 sangat sesuai dengan modul 1, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Modul menjelaskan bahwa pendidikan dasar selalu terkait dengan isu sosial politik dan sosial budaya. Artikel 1.1 menyoroti kualitas pendidikan Indonesia yang masih rendah. Yang jelas hal ini terkait dengan kebijakan politik pemerintah. Artikel 1.2 menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pedesaan yang merupakan keputusan politik. Dari sisi sosial budaya, artikel membahas pentingnya hak anak, kesetaraan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian Irika Widyasanti, Salasha Rahmadani, dan rekan-rekan pada tahun 2023, para peneliti pendidikan dan literasi digital, yang menegaskan bahwa kesetaraan akses internet dan literasi digital masih menjadi tantangan besar di banyak daerah Indonesia karena fasilitas yang tidak mendukung. Jadi, isi dari kedua artikel dan modul 1 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara saling menguatkan. Bahkan pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kebijakan politik dan budaya masyarakat setempat. Jadi, saya menyimpulkan bahwa masalah pendidikan di Indonesia juga nyata saya alami di sekolah SD Negeri 016 Kecamatan Mokmanur Bulan. Jalan menuju sekolah masih tanah dan berlumpur saat hujan, listrik belum ada, jaringan internet hanya bisa diakses dengan naik ke gunung dulu, dan fasilitas sekolah masih sangat-sangat terbatas. Harapan dan solusi adalah adanya kebijakan politik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang benar-benar berpihak pada sekolah di kampung yang cukup jauh tertinggal seperti ini, serta pendidikan yang menguatkan budaya lokal masyarakat setempat. Dengan begitu, akan bisa adil, merata, relevan dengan kehidupan masyarakat di kampung. Sehingga sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa dirasakan, benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, oleh seluruh anak-anak yang menempuh pendidikan di Indonesia, sama di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang cukup tertinggal jauh, maupun di daerah kampung seperti di kami Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Demikian yang bisa saya sampaikan, sekiranya teman-teman mahasiswa ya bisa memberikan tanggapan atau berbagi ide, pendapat, atau bahkan memberikan solusi terhadap paparan saya melalui diskusi interaktif berbasis video ini. Demikian saya ucapkan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.